dari kecil gitu ya, saya aktif di gereja, kemudian juga setelah menikah juga dengan mantan suami saya yang pertama itu juga pendeta gitu. Jadi waktu pandemi itu ketika orang digalakkan harus pakai masker, nggak boleh jabat tangan, rajin cuci tangan. Saya ngelihatnya itu kok seperti orang Islam tuh pakai nikah, kayak Bu Nevi tadi ya. Kemudian jaga wudhu ya, belum waktunya sholat, batal wudhu, wudhu gitu. Kemudian juga nggak mau jabat tangan dengan yang bukan mahram ya. Dulu beliau bilang kalau masih bergantung pada seseorang sesuatu, misalnya untuk lahir ke dunia, apa itu bisa disebut Allah gitu. Itu kayak kena banget di hati saya karena oh ya boleh kalau mau belajar dulu, tapi mohon maaf ya argonya belum jalan katanya gitu. Kok argonya belum jalan gitu ya? Iya belum dapat pahala katanya. Kenapa Bunda? Saya manggilnya Bunda waktu itu. Kalau misalnya udah rokaat ketiga, keempat dengar suara langkah kaki itu, saya berhenti, saya ulang. Saya buka mukena, terus saya pura-pura nggak terjadi apa-apa gitu. Supaya nggak ketahuan ya. Ternyata pas dibuka pintunya, ketahuan saya lagi pakai mukena, itu langsung diseret keluar, ditampar ya, dijodotin ke tembok, dibalik dah segala macam. Saya diam, nggak bisa ngomong apa-apa, cuma saya mikir kalau saya mati dalam keadaan Islam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini, bahkan dari tadi pagi ya, saya suami juga kebetulan kosong hari ini gitu. Jadi alhamdulillah bisa mengikuti kajian mualaf ini dari pagi ya, dan bertemu sahabat-sahabat, saudara-saudara mualaf. Tadi ada beberapa yang kenal juga gitu. Alhamdulillah bisa silaturahim hari ini juga gitu. Terima kasih juga. Saya salah satu penerima zakat dari Basnas Pak. 2 tahun berturut-turut sejak saya syahadat, ada dari Basnas tuh kirim beras, buku gitu ke rumah gitu. Alhamdulillah sudah merasakan gitu ya kontribusi manfaat dari Basnas DKI ya khususnya. Saya sendiri juga pegawai Provinsi DKI Jakarta, tugas di Dinas Kesehatan. Ini suami ikut juga di Dinas Cipta Karya gitu ya. Jadi ini sekaligus orang DKI juga. Ya, mungkin cerita sedikit gitu. Kalau ada yang belum pernah dengar gitu, awal saya akhirnya bisa kembali ke Islam itu tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Sedang pandemi ya, kita sedang masa COVID ya waktu itu, berjuang di COVID yang mungkin sebagian orang menganggapnya itu musibah. Tapi buat saya itu anugerah terbesar dalam hidup saya itu. Kadang suka GR mungkin pandemi itu tercipta untuk saya. Karena kalau nggak pandemi rasanya nggak mungkin saya tuh dapat hidayah untuk kembali ke Islam, mengingat latar belakang keluarga saya dari kecil gitu ya, saya aktif di gereja, kemudian juga setelah menikah juga dengan mantan suami saya yang pertama itu juga pendeta gitu. Keluarga mertua di sini juga ada keluarga dari suami saya yang pertama itu nggak mungkin gitu saya ada di Masjid Sunda Kelapa di dalamnya ya. Kalau makannya mungkin ya karena dulu kuliahnya di UI situ ya, sering jajan di depan, tapi masuk ke dalam nggak mungkin ini saya bisa ada di sini gitu ya, kalau bukan karena Allah gitu. Nah, jadi waktu pandemi itu ketika orang digalakkan
harus pakai masker, nggak boleh jabat tangan, rajin cuci tangan. Saya ngelihatnya itu kok seperti orang Islam tuh pakai nikah, kayak Bu Nevi tadi ya. Kemudian jaga wudhu ya, belum waktunya sholat, batal wudhu. Wudhu gitu. Kemudian juga nggak mau jabat tangan dengan yang bukan mahram ya. Dulu mikirnya kalau lagi halal bihalal ada bapak-bapak nggak mau salaman sama saya pikir GR banget sih, emang naksir gitu ya. Cuma salaman doang gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah ya, cara Allah itu ya membukakan mata, telinga, hati saya itu Masya Allah gitu, itu nggak mungkin gitu. Kalau yang kenal saya dari dulu masih kecil, masih muda gitu, teman-teman saya itu kayak nggak mungkin. Tapi ya disitulah Allah menaruh di dalam hati saya. Tadi yang mungkin Kodon disebut 2 minggu, itu saya. Kodon 7 tahun, saya 2 minggu saya kegalauan seperti ada di persimpangan jalan gitu. Karena melakukan yang lama sudah mulai ragu, melakukan yang di syariat Islam belum bisa gitu ya. Nah jadi saya sampai yang biasanya beribadah gitu untuk doa makan yang udah refleks ya, mau keluar rumah, mau tidur itu udah refleks berdoa, itu nggak saya lakukan sama sekali. Sampai saya itu kayak orang takut gitu ya. Nanti kalau di jalan ada apa-apa gimana gitu ya. Akhirnya saya cerita sama salah seorang teman waktu itu. Memang waktu itu belum tahu ada pergaulan laki-laki perempuan ya dalam Islam. Jadi ceritanya sama teman yang laki-laki. Justru karena cuman berpikirnya kayaknya kalau perempuan lebih bocor halus gitu. Mohon maaf ibu-ibu ya, saya ibu-ibu juga nih. Nah cuman mikirnya soal ini hal yang sensitif gitu kan. Kalau ketahuan saya istrinya pendeta lagi kan bahaya ini ya, bisa hancur lah gitu ya. Nah terus akhirnya saya cari teman yang kelihatannya soleh gitu ya. Kalau di IG kayak anak-anaknya tuh setoran hafalan gitu ya. Saya beranikan diri DM, Bang, saya kayak mau belajar Islam nih gitu ya. Alhamdulillah soleh beneran, nggak modus gitu ya. Ya udah belajar sama saya. Enggak, jadi beliau arahkan untuk ke Mualaf Center itu. Alhamdulillah, dan beliau cuma pesan 2 waktu itu. Kalau ustazahnya nggak mengajarkan tentang tauhid, nggak usah dilanjutin. Pertama kali kamu harus tahu tauhid katanya. Yang kedua kalau ustazahnya menjelekkan agama kamu sebelumnya juga nggak usah lanjutin lagi katanya gitu. Karena Islam kan rahmatan lil alamin dibilang. Nah di situ saya buat janji ustazahnya tuh malah astagfirullahaladzim. Begitu waktu ngeliat saya, ternyata itu hari pertama harusnya lockdown, nggak boleh terima tamu gitu ya. Tapi alhamdulillah beliau bilang, ya udah saya yang salah, saya nggak yang ubah appointmentnya gitu. Dan alhamdulillah di situ saya dari jam 9 sampai jelang azan zuhur dijelaskan tentang rukun iman, rukun Islam gitu ya. Terus di situ saya kayak menyadari kalau ini benar, ini Allah yang benar, ini kitab suci yang benar gitu ya. Satu beliau bilang, kalau masih bergantung pada seseorang, sesuatu, misalnya untuk lahir ke dunia, apa itu bisa disebut Allah gitu. Itu kayak kena banget di hati saya, karena Allah itu nggak bisa disamakan dengan makhluk, dibilang gitu. Udah waktu azan zuhur dibilang, Dokter Karsa sekarang mau gimana? Ya udah saya belajar dulu Bunda. Oh ya, boleh kalau mau belajar dulu, tapi mohon maaf ya, argonya belum jalan katanya gitu. Kok argonya belum jalan gitu ya? Iya belum dapat pahala katanya. Kenapa Bunda? Saya manggilnya Bunda waktu itu. Kenapa Bunda? Iya kan belum syahadat gitu kan. Oh memang syahadat itu isinya apa Bunda? Percaya Allah itu Esa, percaya. Percaya Nabi Muhammad utusan Allah, percaya. Ya udah itu isian syahadat. Ya udah saya syahadat. Sesimpel itu, nggak memikirkan efeknya setelah itu ya. Nggak dikasih tahu juga sih waktu itu kalau misalnya setelah ini haram dengan suami gitu-gitu. Nah waktu itu ya Allah lah yang paling tahu ya. Mungkin saat itu kalau dikasih tahu itu nggak jadi mungkin ya. Syahadat. Wah teman saya langsung panik juga itu yang dengar saya mau syahadat. Bilang Ustazah nggak nanti aja, hari Minggu.
hari Jumat aja ustazah, hari baik gitu. Enggak usah, untuk kebaikan itu enggak usah ditunda-tunda. Kita enggak tahu umur, dibilang kayak gitu. Ya, enggak, ini ustazah di masjid aja dengan saksi yang lebih banyak, karena itu kan di kantor sekretariat MCI ya, di Dori Kepa itu kayak rumah gitu. Cuma beliau saksinya. Enggak apa-apa, nanti kalau udah lebih yakin lagi mau syahadat lagi di masjid dengan saksi lebih banyak, silahkan gitu ya. Itu singkat cerita, saya dituntun syahadat. Setelah syahadat dibilang sudah dikenakan kewajiban sholat gitu ya. Pulang nanti mandi ya, mandi wajib gitu, nanti kamu sholat ya. Ya, belum tahu caranya sholat. Itu saya nyalain YouTube Pak, itu dijadikan imam sholat saya. YouTube pun nyari yang anak kecil. Jadinya iftitahnya pendek, ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Itu saya mensiasatinya juga supaya di rumah tuh, karena ada anak-anak ya, CCTV-nya di segala sudut kan. Nyari yang blind spot di mana. Terus sebelum azan tuh saya udah wudu. Nanti waktu azan, harusnya kan kita biasa sholat setelah azan selesai. Kalau saya sholatnya pas azan, mungkin secara fikih mah jauh lah dari betul gitu ya. Tapi itu saya lakukan karena biarin suara dari HP tuh nggak terlalu terdengar. Gitu, jadi saya pas azan itu saya sholat gitu. Tapi kalau hari ini saya sering itu jadi tolak ukur saya, kalau hari-hari ini saya sholat gitu. Rasanya nggak terkalahkan ya, waktu saat-saat itu hati saya lagi mau sholat itu dibandingkan sholat saya dikala saya lapang sekarang gitu. Sholat waktu sempit kemarin itu kayak betul-betul hati kita tuh berharapnya sama Allah aja gitu ya. Saya itu sampai kalau misalnya udah rokaat ketiga, keempat dengar suara langkah kaki itu, saya berhenti, saya ulang. Saya buka mukena, terus saya pura-pura nggak terjadi apa-apa gitu. Supaya nggak ketahuan ya. Terus setiap kalau saya berhasil bisa selesai sholat gitu, saya alhamdulillah ya Allah, udah bisa sholat zuhur misalnya ya. Mudahkan ya Allah supaya bisa sholat asar tepat waktu gitu ya. Jadi rasa saat itu ya mungkin dibandingkan hari-hari ini gitu ya, sering itu jadi buat saya muhasabah diri sendiri gitu. Kayaknya nggak pernah bergantung sama Allah saat itu gitu. Termasuk waktu saya, mungkin kalau tantangannya sedikit ya, waktu saya habis syahadat itu, mungkin teman-teman di sini tadi juga dibilang Kodenis tadi nggak boleh adu nasib ya. Tapi ini saya cerita pengalaman saya, kalau dari sisi saya benar Allah suka membersihkan semua hal yang di masa lalu kita. Itu waktu itu pertama saya sebulan setelah syahadat, saya kena penipuan masker sekitar 378 juta. Itu jadi di saat itu mungkin teman-teman ingat yang masker harga satu boxnya bisa 500.000. Nah ada teman salah satu pasien saya itu yang menawarkan 180.000 sebox. Jadi kan lumayan banget gitu ya. Dan dibilang tapi minimal ordernya 100 dok. Oh gampang, saya kerja di dinas kesehatan ya kan. Bisa teman-teman puskes rumah sakit udah lebih dari 100 box gitu ya. Ya itu kebetulan nilainya sampai segitu. Kemudian hari H barangnya nggak datang. Nah itu saya tertuduh juga, dianggap saya terlibat penipuannya dan segala macam. Terus terang saya nggak punya uang 378 juta itu. Jadi waktu itu saya benar-benar kaget gitu ya. Kok selangsung ini ya, gitu ya. Kok selangsung ini ujiannya gitu ya. Walaupun dibilang kan nggak mungkin ya kalau kita beriman nggak diuji gitu ya. Tapi nggak ngira selangsung itu gitu. Yang saya pikir saya nggak punya uangnya loh. Kalau Kodenis tadi punya ini ya, masih ada uang sisa katanya tadi ya, ratusan juta. Saya nggak ada, itu nggak ada. Ternyata Allah mau, saya bilang ya Allah, yang hilang apa dari saya itu? Uang memang toh nggak ada. Nama baik, mungkin kepercayaan orang, udah saya nggak punya. Nanti mungkin saya jualan di kantor, jualan apa gitu ya, mungkin orang nggak percaya, nanti barangnya nggak datang lagi. Padahal saya yang masker itu aja saya nggak ngambil keuntungan sepeser pun, hanya sekedar nyatat, uangnya pun langsung saya transfer ke yang jual gitu. Itu di situ saya terus terang saya down, tapi saya cuma tahu waktu itu 3 zikir.
astagfirullahaladzim ya, istighfar, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Yunus. Yang bahkan doa Nabi Yunus pun saya masih pertanyakan kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Kok aku yang zolim? Kan aku yang dizolimin gitu ya. Tapi ya udah, cuman taunya itu yang saya doakan. Saya ke kantor polisi segala macam, bawa sertifikat rumah untuk digadaikan ya, untuk dapat uang itu. Tapi di masa pandemi kan susah ya, nggak ada gitu yang mau terima gitu kan, ngasih uang cash juga susah. Masya Allah gitu ya. Allah tahu ya titiknya ya, dia nggak akan menguji melebihi kesanggupan kita gitu. Ada satu orang teman yang meminjamkan 100 juta, itu dikasih sertifikat rumah saya pun nggak mau terima, simpen aja katanya, kamu masih butuh. Saya masih butuh, itu bulan April, saya masih butuh sekitar bulan Juli, itu uang proyek saya. Terus saya ingat betul waktu itu berjalan waktu, saya waktu itu berdoa sama Allah, ya Allah aku jangan ketahuan ya sama suami saya yang pertama itu, kalau saya udah masuk Islam sampai saya selesai baca Al-Quran, saya bilang gitu. Kenapa bukan saya takut ya, karena keluarga itu semua teologi ya, belajar teologi ya gitu. Nanti saya yakin pasti nanti saya di sidang ditanya, emang tahu apa kamu tentang Islam gitu kan. Terus waktu saat itu saya minta itu sama Allah dan benar Allah jawab. 2 hari kalau nggak salah setelah saya selesai baca terjemahannya Al-Quran ya, karena belum bisa baca bahasa Arab, itu ketahuan dan habis lah udah pasti ya. Saya lagi mau tahajud, saya pikir semua orang udah tidur di rumah. Saya udah sejak saya Islam itu saya langsung tidur di kamarnya anak-anak. Saya nggak sekamar sama mantan suami. Nah di situ saya sholat tahajud, saya pikir nggak ada, jadi saya nggak sholat di tempat yang biasa blind spot itu. Saya pikir di situ. Ternyata pas dibuka pintunya, ketahuan saya lagi pakai mukena, tuh langsung diseret keluar, ditampar ya, dijodotin ke tembok, dibalik dah segala macam. Saya diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma saya mikir kalau saya mati dalam keadaan Islam gitu. Nggak tahu kenapa teman-teman yang tahu saya udah masuk Islam, pengacara, itu nasihatinnya sebenarnya kamu tiarap aja kalau udah ketahuan gitu ya. Allah mengerti kok ya kalau kita nggak sholat karena mengancam nyawa gitu. Tapi saya pegang itu ayat dibilang jadikan sholat dan sabar penolongmu gitu ya. Berarti yang saya harus perjuangkan sholatnya kalau saya mau ditolong sama Allah, saya pikir gitu. Jadi waktu itu ingat banget itu bulan Ramadan. Saya habis digituin dibawa lagi ke rumah mertua. Itu di sana saya sama mantan suami itu dipukul lagi sini. Gini terus ada dikasih minyak itu dibilang kamu kemasukan setan katanya. Kasih gitu. Terus dikasih minum gitu ya. Terus saya pikir saya udah enggak sholat tahajud, enggak sholat subuh, enggak sahur ya. Masa saya batal puasa, saya enggak minum. Cuma saya tempelin di bibir aja waktu itu. Terus nggak ada satu kata pun yang keluar dari mulut saya waktu saya dibilang, lah dari kemarin kamu dapat mujizat dari siapa kalau bukan Tuhan yang ngasih gitu ya, kenapa kamu kayak gini sekarang kayak gitu. Aku diam aja, dalam hati cuma berpikir bukankah Allah bisa kasih kuasa ke siapapun gitu ya untuk nolong kita gitu kan. Di situ udah sama, saya cuma bisa zikir 3 itu dan itu mungkin hal-hal yang ujian yang saya lewatin. Cuma waktu itu akhirnya saya dibawa ke pesantren Umi Irena Handono di Sentul, khusus mu'alafah. Nah di situ saya banyak belajar tentang Islam gitu ya, bener-bener yang kayak baru nyemplung langsung baru belajar di situ. Di sana saya seminggu di pesantren, bayangin nggak pakai kerudung gitu ya. Dengan yang ada itu saya nggak ada paksaan untuk ayo langsung pakai kerudung, nggak ada. Itu benar-benar saya akhirnya pakai sendiri di sana setelah seminggu. Kemudian saya belajar adab makan minum tuh nggak boleh sambil berdiri ya. Itu tadinya saya ngambil air dari dispenser tuh sambil berdiri langsung minum gitu. Saya kaget karena saya pas piket masak yang barengan saya untuk nyicipin makanan aja dia bingung nyari kursi. Kan tinggal begini aja saya pikir gitu ya. Tapi dia sibuk nyari kursi dulu, kursi nggak dapet dia jongkok gitu kan.
Oh gitu, terus kenapa sih di sini semua aku pakai kaos kaki ya, perempuannya kan nggak dingin, kayaknya Sentul kan udah nggak dingin ya. Ternyata aku tanya, oh aurat itu ternyata kaki itu aurat ya buat wanita gitu, jadi pakai kaos kaki. Jadi saya banyak belajar di sana, sampai satu hari juga saya ingat betul tadi saya punya utang ya 100 juta. Saya waktu itu ingat habis sholat duha, saya bilang ya Allah ini bulan pertengahan Juni, kurang 2 minggu lagi ya Allah. Gimana saya bisa mulangin uang teman saya yang udah baik banget sama saya itu gitu ya. Saya nggak mau nanti malah proyek dia berantakan gara-gara saya ya. Saya baca buku tentang Ustadz yang kehilangan sendal jepit di Mekah. Zikirnya ya Mu'id, Allah yang maha mengembalikan gitu ya. Saya pikir bisa kali ya kalau saya zikir juga uangnya balik gitu. Benar-benar yang masa itu samina wa atona ya, dengar apa dilakukan. Kehilangan kelinci, doa barang hilang gitu ya, dan kelincinya benar balik besoknya gitu. Yang Masya Allah gitu ya. Ini juga ya Mu'id, saya zikir itu sampai zuhur saya dapat WA dari Kohani Kristianto ya, itu 3 bukti transfer yang totalnya 82 juta. Langsung saya WA teman saya bilang, bagi nomor rekening dong, aku mau ngembalin uang kamu, aku bilang gitu. Katanya, gak usah, dia dengar saya sudah mualaf ya, gak usah, pegang aja, saya udah dapet berapa kali lipat, kalau saya lupa berapa kali lipat dari yang dia kasih ke saya, katanya gitu. Terus kamu pegang aja, pasti kamu masih butuh. Enggak, ini tadi saya doa buat ngembaliin dan dapat, berarti kamu buat dikembalikan, saya bilang kayak gitu. Jadi Masya Allah waktu saat itu seperti itu, dan yang terberat pastinya buat seorang ibu itu anak ya. Anak saya ada 3 saat itu. Waktu itu saya sempat bilang ke Umi Irena Handono, aku bilang, Umi, apa anak-anakku pulangin aja ya Umi, ini aku lagi bawa-bawa, apa aku zolim nanti sama mereka kalau aku nggak jelas ini gitu kan. Terus tapi Umi ditegur, nggak boleh mungkar sama kebaikan yang Allah kasih. Nggak semua orang dapat kemudahan nggak berpisah dari anak-anak. Dan Masya Allah saya dapat di sana, saya dapat ayat dari Quran surat yang anak-anak ini surat Saba ya, surat 34 ayat 37 dibilang, dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami gitu ya, tetapi orang-orang yang beriman yang melakukan kebajikan, mereka lah yang akan memperoleh balasan yang berlipat ganda dan akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi yaitu dalam surga. Langsung saya ya udah, mau apapun yang terjadi ya, itu anak-anak saya udah ikhlas sama Allah. Karena anak-anak itu tadinya enggak itu, kan mereka enggak ada baju, enggak apa, ganti baju, habis mandi tuh enggak ganti baju. Terus susu enggak habis, enggak buang air gitu. Makan enggak sedikit, mungkin kaget gitu ya. Tapi Masya Allah setelah kejadian hari itu, justru mereka langsung bisa tidur dengan nyaman gitu. Detik terakhir kayak mau nyerah, itu Allah kasih jalan keluar gitu. Juga Quran surat Fusilat ya, Quran surat 41 ayat 30 sampai 32. Waktu itu saya kaget banget dapat ayat itu gitu ya. Dan kamu yang berkata bahwa Tuhan kami ialah Allah gitu ya, dan meneguhkan pendiriannya ya. Kita sebagai mu'alaf ya meneguhkan pendirian kita bahwa Tuhan kami ini ialah Allah gitu ya. Maka malaikat-malaikat itu akan turun dan berkata, janganlah merasa bersedih hati ya, janganlah pernah merasa takut gitu ya. Berbahagialah dengan surga yang dijanjikan bagimu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Masya Allah, bukan di akhirat nanti aja, di dunia dan di akhirat gitu ya. Ya, sebagai penghormatan bagimu. Enggak salah ini ya, bukan kita yang menghormati Allah. Ternyata Allah, malaikat-malaikat itu menghormati kita yang meneguhkan pendiriannya itu bahwa Tuhan kita ialah Allah di situ. Iya. Jadi mungkin Masya itu yang bisa saya sampaikan. Speechless, merinding. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mu'alaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya, ini yang pertama adalah melakukan syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi, kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasanya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat. Thank you.